Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Sada Raja-Raja Bidu Saplalu ayat 37. Sai alusi maau ale Jahoba, alusi maau tutu, asa tung di boto bangsoon sasada hodo di bata, ale Jahoba, asa tung di pauba horo hanasida tumadikon Baal. Dalam bahasa Indonesia, 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam nats bacaan kita di hari ini, bila kita kembali sedikit ke belakang, di mana saat itu Elia telah bersembunyi selama 3,5 tahun dari pengejaran Raja Ahab, yang telah mengirimkan orang kemana-mana untuk mencari Elia, karena ia menyalahkan Elia atas masalah-masalah yang terjadi di Israel, dan juga kekeringan yang melanda Israel selama 3,5 tahun, di mana tidak pernah turun hujan. Ahab mulai putus asa karena tidak dapat menemukannya. Ahab membuat bangsa-bangsa tetangga bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Elia.
Kemudian Tuhan mengirim Elia kembali kepada Ahab. Elia memberitahu Ahab bahwa Ahablah yang harus disalahkan atas kekeringan itu. Sebab Raja Israel, salah satu tanggung jawabnya adalah menjadi contoh bagi umatnya dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebaliknya Ahab telah membiarkan istrinya yang kafir itu melembagakan penyembahan kepada dewa-dewa palsunya. Isabel adalah wanita jahat yang bahkan telah memerintahkan para imam Tuhan yang benar untuk diburu dan dibunuh. Elia memberi Ahab sebuah tantangan, kumpulkan orang Israel ke Gunung Karmel. Elia ingin orang-orang melihat tantangan ini. Memiliki raja yang jahat berarti semakin kecil kemungkinan orang-orang akan menyembah Tuhan. Ia ingin mereka semua melihat betapa berkuasanya Tuhan. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak ingin mengikuti dewa-dewa palsu Isabel. Bersama dengan orang-orang, Elia ingin 450 nabi Baal dan 400 nabi Azera dibawa ke Gunung Karmel. Baal adalah dewa laki-laki utama, dan Asera adalah istrinya dalam jajaran dewa dan dewi yang dipopulerkan Isabel di antara bangsa Israel. Setelah Isabel membantai para nabi dan imam Tuhan dengan darah, Elia adalah satu-satunya nabi yang tersisa yang akan berdiri di hadapan semua imam kafir ini. Ia menantang para nabi Baal di hadapan orang-orang Israel. Selama 3 jam, di tengah teriknya siang, para nabi Baal menangis, berdoa, dan terus berdoa, tetapi Tuhan mereka tidak pernah menjawab. Kemudian tibalah giliran Elia. Pertama-tama ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah terabaikan, menggali parit di sekelilingnya, mempersiapkan tempat untuk persembahan korban, dan kemudian memerintahkan agar 4 tempayan besar berisi air dituangkan ke atasnya. Hal ini pasti tampak gila bagi mereka yang menonton. Baal dan Asyera bahkan tidak dapat menyalakan percikan api. Namun Elia menantang Tuhan untuk membakar mezbah yang basah kuyup dengan air. Doa Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36-37 hanya terdiri dari 32 kata dalam bahasa Ibrani. Tetapi kuasa dari kata-kata inilah terlihat ketika api Tuhan membakar mezbah itu. Para penonton pasti takjub ketika api itu membakar korban, mezbah, dan batu-batu. Ketika orang-orang melihat hal ini, mereka tersungkur sujud dan berseru, "Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!" Allah yang berkuasa yang mengiringkan api ke mezbah Elia yang basah oleh air adalah Allah yang sama kita sembah saat ini. Dialah yang harus kita ikuti dan taati. Jelas dapat kita pahami bahwa Tuhan masih bersama umatnya dan siap untuk mengampuni mereka jika mereka bertobat. Doa ini adalah sebuah seruan kepada Tuhan untuk menyatakan dirinya dengan cara yang akan membawa Israel kembali menyembahnya. Permintaannya sederhana, yakni meminta Tuhan menjawab doanya, meski bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi agar bangsa Israel tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Hati Elia terfokus pada kemuliaan Tuhan dan pemulihan Israel secara spiritual. Ia berdoa agar hati orang-orang berbalik kepada Tuhan. Menyadari bahwa mukjizat api dari langit bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang pertobatan dan kembali kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Doa ini mencerminkan peran Elia sebagai seorang nabi yang memanggil bangsanya agar kembali dalam iman yang benar kepada Tuhan. Kita juga melihat bahwa ada kerinduan Allah agar umatnya kembali kepadanya. Doa Elia menunjukkan bahwa tujuan utama Allah bukan hanya untuk membuktikan kuasanya, tetapi juga untuk menarik umatnya kembali ke dalam hubungan yang penuh kasih dengannya. Jadi ada gagasan pertobatan dengan berpaling dari dosa
dan kembali kepada Tuhan. Karena penyembahan yang sejati bukan tentang ritual yang terlihat di luar dan pamer kekuatan, tetapi tentang hati yang dikhususkan untuk Tuhan. Doa Elia menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu siap menerima umatnya ketika mereka berbalik kepadanya dalam iman dan pertobatan. Sebab Allah adalah kasih, panjang sabar, dan pengampun, selalu berusaha untuk membawa manusia kembali kepadanya. Peristiwa di Gunung Karmel bukan hanya tentang menunjukkan kekuatan, tetapi juga tentang menunjukkan komitmen kasih Allah kepada umatnya. Bahkan ketika mereka telah tersesat, selalu ada kasih Allah yang tidak pernah berhenti, selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya. Pelayanan Yesus juga berpusat pada pertobatan dan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, sama seperti Elia yang berdoa agar hati bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib memungkinkan semua orang untuk kembali kepada Tuhan. Yesus berkata, "Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pada Lukas 19 ayat 10. Menggaungkan misi yang sama dengan yang diemban oleh Elia, memanggil orang untuk kembali kepada iman yang benar kepada Tuhan. Melalui Yesus, Tuhan telah menyediakan jalan terbaik bagi hati kita untuk dipulihkan kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kami menyadari bahwa kami telah meninggalkan Engkau untuk mengejar keinginan-keinginan duniawi, sehingga kami menjadi budak oleh keinginan kami. Dan kami pun menjadi semakin jauh daripadamu ya Bapa. Dan kami pun semakin jarang berdoa dan jarang datang beribadah dan juga meninggalkan kegiatan-kegiatan kami di gereja. Dengan firman yang kami dengar ini, kami sadari bahwa Engkau merindukan pertobatan kami. Engkau selalu menginginkan kami kembali kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kealpaan yang telah kami lakukan selama ini. Kuatkan kami agar kami pun dapat kembali beribadah kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyediakan jalan yang terbaik bagi kami. Demikian juga berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Namba Balu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak jemaatmu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga bagi keluarga yang saat ini sedang mempersiapkan acara pernikahan dari anak mereka, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kelancaran atas semua rencana-rencana yang dipersiapkan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama-sama dalam pergaulannya, mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya
Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah ya Bapa yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.